Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma, zidna fahma, zidna nura, zidna huda, zidna tuqa, zidna khair fid dunya wal akhirah. Zidna wa la tanqusna. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, kita nastamir. Sampai mana tadi? Ini dulu. Ya, baca dulu yang sudah tadi. Saya melihat dia isi apa enggak kitabnya, saya tunjuknya. Yang fi ikhtiyaril ilmi wal ustazi wasyariki. Iya, yang udah diisi tadi subuh. Kalian ini apa enggak? Coba ini santer yang lama dulu, santer yang baru nanti lah. Karena yang baru masih belum ada, sebagian belum ini. Ini baca. Siapa itu? Paras, mana Paras? Itu. Fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki. Iya, dari jil. Artinya memilih ilmu, ustaz dan teman. Terus wasabat alaih, dan konsisten atas ilmu. Terus bagi talibul ilmi an yaftar min kulli ilmi. Sepatutnya penuntut ilmu untuk memilih dari semua ilmu ahsanahu, yang paling bagus, wama yahtaju, dan apa dibutuhkan, ilaihi, kepadanya, fi amri dinihi, fi amri, terus fi amri, di dalam urusan dinihi, agamanya, fil hal itu, pada waktu itu. Terus summama yahtaju ilaihi, terus kemudian apa yang dibutuhkan kepadanya, fil mal, masa depan yang akan datang. Masa depan yang akan datang. Emang emang masa depan itu masa belakang? Sama aja. Ya, Farid. Wa yuqaddimul ilma, wa yuqaddima ilma tauhidi. Wal ma'rifati, dan ilmu pengetahuan, wa ya'rifullahu ta'ala bidalil, dan mengetahui Allah dengan dalil-dalil. Fa inna imanal muqallid ikut-ikutan. Fa inna gimana artinya? Ya artinya kan itu fa innal imana al muqallid. Fa innal imana, karena sesungguhnya iman al muqallid, orang yang muqallid gitu loh. Karena sesungguhnya imannya orang yang muqallid, walaupun iman dia sah gitu loh. Walaupun dia, atau kita fa'ilnya itu kembali ke iman. Walaupun iman dia itu sah, indana, menurut kita ahli sunnah wal jamaah, tapi dia menjadi berdosa. Yakunu, tapi dia menjadi berdosa. Kenapa? Sebab meninggalkan istidlal.
Udah diisi kitabnya itu. Ini masih mending, ini masih ada rokatnya. Kalau kitab yang nggak ada rokatnya kemarin, malah pusing lagi kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambaghi, maka sepatutnya bagi talibul ilm ayyas buta, untuk agar dia tabah, agar dia ayyas buta, agar dia tabah atau konsisten, wayasbiro, dan dia bersabar, ala ustadi, atas seorang ustadz, wa ala kitabin, atas satu kitab. Sudah sepatutnya bagi seorang santri untuk sabar, tabah atas satu ustadz, atas satu kitab, sampai hatta la yatrukuhu, sampai dia tidak meninggalkan satu kitab, hunya itu kembali ke kitab, sampai atau sehingga dia tidak meninggalkan kitab, satu kitab. Abetaro, abetaro itu putus asa kalau di kamus. Maksudnya apa? Sudah sepantasnya bagi seorang santri untuk sabar kepada satu ustadz, untuk sabar pada satu kitab. Maksudnya satu kitab dipelajari itu harus selesai dulu. Jangan belum selesai kitab ini baru belajar setengah, sudah pindah kitab yang lain. Nah, baru belajar S2 bab, pindah lagi kitab yang lain. Itu kan bagaimana? Sulit nanti keilmuannya itu. Jadi setengah-setengah keilmuannya. Jadi nggak matang nanti keilmuannya. Harus sabar, selesaikan satu kitab. Nah, jangan kamu tinggalkan, nanti kamu akan putus asa. Abecaro, nanti kamu akan putus asa. Wa ala fannin, atas satu fan, satu pelajaran. Hatta la yastagila, sehingga dia tidak sibuk. Hatta la yastagila, sehingga dia tidak sibuk bil fannil akhar, dengan fan yang lain, al akharo yang lain, pelajaran yang lain, bifannin akharo, dengan fan yang lain. Cukup satu fan dulu, fokus belajar. Biar nanti selesai ini baru fan yang lain, jangan dicampur adukkan, nanti kamu pusing. Qabla ayyutskina, sebelum dia kokoh, atskona yutskinu, apa itu artinya? Mutkin, atau kokoh keilmuannya, sebelum mutkin keilmuannya. Jangan pindah dulu, cukup fokus belajar satu. Yutskin al awal, sebelum mutkin yang awal. Wa ala baladin, atas bersabar atas satu negara. Hatta la yang takila, sehingga dia tidak berpindah, ila baladin akhra, la yang takila, sehingga la yang takila, dia tidak pindah, ila baladin akhar, ke negara yang lain. Maksudnya fokus di pondok itu dulu, selesaikan Qurannya, atau bisa selesaikan ininya apanya, baru kamu mau selesai di situ, baru pindah lanjut pondok ini, ambil lagi ilmunya yang baru. Seperti itu, sudah sepantasnya seperti itu. Dalam menuntut ilmu harus begitu memang. Jangan pindah sana pindah sini, belum selesai satu pindah sana pindah sini. Akhirnya apa? Akan banyak waktu yang terbuang. Akhirnya akan banyak waktu kita yang terbuang, sebab pindah-pindah tadi. Banyak waktu nanti kita terbuang-buang. Karena ya pindah sana pindah sini itu kan nguras waktu, kau ngurus ini ngurus itu dulu, nggak langsung belajar. Nah itu tadi sebabnya seperti itu. Akhirnya akan banyak waktu kita terbuang sebab pindah-pindah. Boleh pindah kapan? Min ghairi daruratin, dari ketika ada darurat. Ketika ada darurat nggak masa urgen. Ketika darurat urgen boleh pindah. Dari selain darurat. Kalau bukan darurat nggak usah, usahakan nggak usah. Kalau ada darurat urgen nggak masalah. Contohnya orang tuamu pindah ke kamu Indonesia, orang tuamu pindah Malaysia, ya kan, itu kan ikut pastilah kau ke sana itu.
Tapi nggak masalah, banyak juga orang Malaysia yang belajar di Jawa. Kayak di tempat saya mondok banyak teman saya orang Malaysia, Singapura, Filipina. Fa inna dzalika, karena sungguhnya hal tersebut, hal demikian, hal itu, fa inna dzalika kulluhu semuanya yufarriqul umura, mencerai beraikan atau mengacaukan, yufarriqu atau memisahkan, mencerai beraikan, mengacaukan al umura, semua urusan, segala urusan, urusan-urusan. Karena hal-hal tersebut tadi pindah-pindah akan membuat mengacaukan semua urusan. Wa yushgilul qalba, dan uh, menyibukkan hati. Wa yushgilul qalba, dan menyibukkan hati. Wa yudayyi'ul awqata, dan menyia-nyiakan waktu. Dayya'a yudayyi'u, menyia-nyiakan waktu. Wa yu'zil mu'allima, dan menyakiti seorang muallim, seorang guru. Wa yu'zi adza yu'zi, menyakiti seorang guru. Itu nggak bagus itu pindah-pindah. Memang dari dulu itu, waktu saya awal-awal mondok dulu belajar itu, kata ustaz saya, mondok itu jangan pindah-pindah le. Ustaz saya orang Jawa. Mondok itu jangan jangan pindah-pindah le. Nanti kamu nggak sukses, nggak selesai mondoknya. Karena apa? Karena niatnya bukan cari ilmu sebenarnya, itu niatnya pengen cari yang enak. Di sini enak nggak? Di sini enak nggak? Di sini enak nggak? Akhirnya dapat nggak enak dikit, pindah lagi sana. Dapat nggak enak sih? Yang susah juga kan orang tua kayak gitu. Habis biaya, capek urusan. Oh ya, mondok itu satu, selesaikan satu-satu. Insya Allah kamu nanti akan matang keilmuan itu. Yang pindah-pindah. Dan baru baru 3 hari ya udah kabur. Itu kan gimana ceritanya? Baru 3 hari udah kabur, kan kesian. Sekarang anaknya udah di rumah itu. Itu namanya kan kata Ustadz Ari kemarin, usahakan jangan khianat. Kalian tuh sudah berkomitmen. Maksudnya khianat itu apa? Jangan baru seminggu udah kabur. Ini udah nggak izin, nggak, kita datang, ya datang baik-baik, harus pulang baik-baik. Ini datang baik-baik tapi tiba-tiba ini pulangnya masya Allah kayak jalangkung. Kan itu nggak cocok seperti itu, nggak bagus. Wayang bagi, dan sepatutnya atau seyogianya bagi talibul ilm ayyas biro, untuk bersabar, amma dari apa turiduhu, bersabar dari apa turiduhu, yang kamu inginkan, nafsuhu, nafsunya, wahawahu, dan hawana nafsuhu. Kita sebagai santri jangan terlalu ngikutin hawa nafsu, usahakan harus sabar dari apa yang diinginkan nafsu, jangan sering diikuti. Karena apa? Karena di sini ada sebuah syair. Qala asyairu, telah berkata seorang penyair, innal hawa, sesungguhnya hawa nafsu, la huwal hawanu, sungguh dia, la huwa, sungguh dia, la lam taukid itu, la huwa, sungguh dia, al hawanu, kehinaan. Sungguh dia hawa nafsu, al hawanu, kehinaan. Innal hawa, sesungguhnya hawa nafsu, la huwa, sungguh dia hawa nafsu, al hawanu, kehinaan. Bi'ainihi, dengan sebenarnya kehinaan. Dengan ainnya kehinaan. Aini, dengan sebenarnya kehinaan. Jadi hawa nafsu itu sesuatu yang hina. Jadi mengikuti hawa nafsu itu adalah kehinaan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena nafsu itu dia akan menyeret seseorang itu kepada hal yang hina. Nggak ada itu hawa nafsu mengajak orang itu kepada kebaikan, nggak ada. Yang namanya hawa nafsu itu dia condongnya kepada hal-hal yang kemaksiatan, keburukan. Makanya orang yang mengikuti hawa nafsunya, nah itu akan terseret nanti kepada hal yang hina. Karena hawa nafsu itu kehinaan. Oh, itu. Ah?
Apa? Apa gue bilang? Uridu. Tak tolong ambilkan min fadlik. Ambilkan air minum dulu. Aus saya banyak bicara. Nah, jazakallah. Ya, jangan lama ya. Tahu kan WC itu tempatnya siapa? Loh. Jadi mengikuti hawa nafsu itu adalah sebuah kehinaan yang sesungguhnya. Jangan santri itu dikit-dikit mau nafsunya begini. Ya namanya apalagi kita di pondok itu banyak hal-hal yang bertentangan dengan hawa nafsu. Nggak ada televisi, nggak boleh main HP, dibatasi. Pokoknya harus bangun begini, harus pokoknya bangunnya begini. Kadang mungkin kita di rumah bangunnya jam 7, jam 6, tapi di pondok mau tidur. Nah, itu banyak hal-hal yang bertentangan dengan nafsu. Jadi ya harus sabar, santri itu harus sabar, harus tabah. Insya Allah kalian akan sukses nanti. Sukses. Udah jago baca kitab, oh itu kan hebat, keren kayak gitu. Wayasbir, wayasbiro dan dia bersabar alal mihani atas segala ujian. Al mihan itu. Oh iya, wasari'u adapun yang dimasuki, wasari itu kayak dirasuki itu loh. Terus wasari'u adapun yang dimasuki kulli hawa, segala hawa nafsu. Wasari Farid, tulis Farid. Wasari adapun yang dimasuki kulli hawa, segala hawa nafsu, sari'u hawanin. Itulah sari'u, itulah yang dimasuki hawani, kehinaan. Sari'u hawani, yang dimasuki kehinaan. Jadi yang dimasuki hawa nafsu atau yang dirasuki itu adalah segala sesuatu yang hina. Wayasbiro dan dia bersabar alal mihani atas segala ujian, al mihan. Wayasbiro dan dia bersabar, santri itu mau sabar alal mihani atas segala ujian. Wal baliyati dan bala. Wal baliyati dan bala. Ya harus sabar atas bala, bencana loh. Bala. Ya apa saja yang hal-hal yang menimpa kita itu bala. Jadi harus sabar, santri itu harus sabar. Kenapa? Kenapa harus sabar atas segala ujian, atas segala bala? Karena tentunya dalam belajar itu pasti banyak tantangan. Yang namanya perjuangan, kalau semakin banyak tantangannya, itu hasilnya pasti besar. Yang namanya perjuangan itu pasti ada rintangan. Kamu ini loh, orang adventure, ya kan? Itu kan pasti banyak rintangan yang dilewati itu kan. Adventure naik cross itu. Tapi hasilnya itu kalau dia bisa lewatin itu pasti dia sampai finish. Nah begitu dalam untuk ilmu. Pasti banyak ujian, banyak tantangan. Nah itu sudah seperti itu. Sudah tentunya itu dalam belajar tuh pasti banyak tantangan. Makanya harus kuncinya sabar. Bukan cuma menuntut ilmu. Apa aja kalau sabar pasti berhasil. Dalam hal duniawi, dalam hal hal agama apalagi, kuncinya harus sabar. Yang namanya perjuangan semakin berat, semakin banyak rintangan, maka hasilnya juga akan memuaskan. Kalau nggak bisa sabar sedikit aja, ayo sulit tau. Apalagi di pondok, banyak penyakit, kadang gatal-gatal, kadang sakit ini, sakit itu, ya sabar, itu semua ujian itu. Nabi Ayub itu, Masya Allah. Seluruh badan beliau itu penyakit. Tapi beliau sabar. Tapi karena Allah, sebab sabarnya beliau itu, Allah angkat derajat beliau. Kita ya sakit gigi dikit, udah nggak betah di pondok. Nah, jangan seperti itu. Apalagi ada yang gatal-gatal dikit, nggak betah di pondok. Sabar. Insya Allah itu ujian, tantangan kita sebagai ilmu. Dulu saya awal mondok bernanah semua ini tangan saya ini.
Nana. Apa namanya bahasa orang dulu? Bukan kayak kurap-kurap itu loh. Bukan serampak, bernanah cacar air tuh bernanah 1 tahun itu nggak sembuh-sembuh. Menangis saya itu di pondok. Banyak teman saya itu. Ada teman saya sampai kaki-kakinya itu. Ya memang di pondok saya itu ya masih sini masih bersih lah. Di sana kita dulu pondok ya alas itu berantakan apa jadi mungkin bakteri kan bernanah setiap bangun tuh bangun pagi aduh sakit lagi. Cuman ya namanya rintangan pasti kayak gitu. Walaqad tuh sungguh aku telah apa namanya belum ya kila dikatakan manusia. Kil itu seseorang yang mengatakan itu khazainul minani adapun gudang-gudang harapan. Makhzan khazainul minani adapun gudang-gudang alminan harapan atau cita-cita. Adapun gudang-gudang harapan ala qanatiri pasti setiap cita-cita harapan ala qanatiril mihani banyak ujian, banyak ujiannya atas banyaknya ujian atas ala konatiri. Konatiri itu bermakna kasir, banyak. Atas banyaknya ujian. Ya pasti cita-cita, harapan yang baik itu pasti ya banyak ujiannya. Enggak mulus-mulus apa segala macam, enggak. Pasti itu pasti ya pasti banyak aja jalan-jalan rintangan. Baginda Nabi, Baginda Nabi ketika beliau mengajak umatnya masuk Islam, datang ke Taif, apa yang beliau dapat? Dilempari batu, dilempari kotoran unta, padahal umatnya sendiri. Dilempari apa? Orang Taif mengumpulkan anak-anak muda. Harapan beliau itu cita-cita beliau pas kalau saya dakwakan bawa agama Islam karena di waktu itu di Mekah orang-orang menolak Islam. Akhirnya beliau berpindah ke Taif. Taif itu daerah di Mekah tapi bagian agak pegunungan. Nah, harapan baginda Nabi kalau saya ke Taif mungkin orang-orang akan mudah menerima Islam. Tapi nggak sesuai dengan harapan, malah lebih parah dengan orang yang ada di kota Mekah. Akhirnya beliau datang bukan disambut dengan baik, malah dilempari batu, dilempari kotoran unta. Akhirnya beliau apa? Beliau cuma doa sama Allah, ya Allah, saya tidak masalah engkau saya dilempari batu oleh umat saya asalkan engkau ridho. Saking sedihnya itu, baginda Nabi dilempari batu, malaikat yang penjaga gunung itu datang menghampiri Nabi. Beliau nanya, wahai Rasulullah, jika engkau izinkan saya akan hancurkan ini kota Taif. Tapi belum nggak mau gitu. Beliau cuma doa ya jangan. Kalau memang sekarang bukan apa namanya mereka nggak mau menerima Islam, pasti nanti keturunannya akan terima Islam. Makanya sekarang sebab doa baginda Nabi orang-orang yang Taif itu paling banyak yang mau Islam awal-awal masuk Islam di sana. Nah itu kayak gitu ujiannya banyak. Harapan-harapan keinginan yang apa namanya yang baik itu ujiannya pasti banyak. Baginda Nabi aja begitu sampai berdarah-darah, dilempari umatnya sendiri. Oleh kayak kita ini banyak dosanya, ilmunya juga sedikit, nggak ganteng, biasa. Ya jelas pasti banyak yang nggak senang, banyak biasa itu. Walaqad umsyadatu. Sungguh aku telah menasyidkan. Wakila dan dikatakan innahu sesungguhnya ini hunya ini kembali ke mana ini? Wakila dan dikatakan innahu sesungguhnya dia li Ali ibni Abi Thalib kepada Ali ibnu Abi Thalib karramallahu Allah telah memuliakan wajah Sayyidina Ali Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali Abi Thalib itu julukan beliau karramallahu wajah Allah muliakan wajah beliau. Kenapa Allah sebab apa beliau Allah muliakan? Karena
Kalau kata para ulama, salah satu sebabnya Allah muliakan wajahnya, maksudnya muliakan itu bercahaya, nurnya itu luar biasa, Sayyidina Ali itu. Salah satu sebabnya apa? Karena beliau itu nggak pernah melihat kemaluannya, nggak pernah melihat kemaluannya. Jadi kata para ulama, melihat kemaluan itu bikin muka itu ini gelap. Apalagi kau masuk kamar mandi, dicek, mana ya? Ini dicukur apa enggak ini? Model apa? Itu Sayyidina Ali itu nggak pernah semasa hidupnya melihat kemaluan beliau sendiri. Nah, itu makanya Allah muliakan wajah beliau dengan pancaran nur, pancaran cahaya. Salah satu sebabnya itu nggak pernah melihat kemaluan beliau sendiri. Masya Allah. Kalau kita masuk WC dicek dulu, disiram-siram, ya kan? Itu gimana? Oh, mulia wajahnya bercahaya kayak gitu. Ya walaupun punya sendiri, ya memang nggak dosa. Eh, ala lang tanalu, ala ketahuilah lang tanalu, sekali-kali kamu tidak mendapatkan. Ala ketahuilah lang tanala, sekali-kali tidak mendapatkan al-ilma, ilmu, illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Oh ini maksudnya walaqad ini saya apa namanya dikatakan bahwasanya ini syairnya Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan ini bukan syair Sayyidina Ali, ini syairnya Imam Syafi'i. Yang syair yang ini yang akan kita baca ini, ala lang tanalal ilma, ketahuilah kamu tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Apa itu? Saunabbiuka, saya akan jelaskan kepadamu. Bayyana yubayyinu, saunabbiuka, aku akan jelaskan padamu. Saunabbiuka, saya akan terangkan kepadamu apa? Saya akan kabarkan kepadamu an majmu'iha, dari yang 6 itu. Hanya itu kembali ke 6. Ha itu muannas karena 6 itu muannas di situ. An majmu'iha, dari yang terkumpul 6 itu. Saya akan kabarkan kepadamu dari yang 6. Dibayanin dengan jelas. Nah, apa aja itu? Yang 6 itu yang harus sebagai penuntut ilmu harus tahu. Kamu nggak akan dapat ilmu kalau kamu nggak punya yang 6 ini. Nah, ini harus kamu tahu apa saja yang 6 itu. Yang pertama harus santri itu harus apa? Harus zakain, harus cerdas. Itu yang pertama. Kalau muda santri itu harus zakain, harus cerdas. Zakain harus cerdas. Kemudian yang kedua, wahirsin, harus rakus. Jadi talibul ilmi itu harus rakus. Maksudnya rakus bagaimana? Harus punya keinginan yang kuat. Untuk apa? Mendapatkan ilmu. Hirsin itu rakus. Harus rakus terhadap ilmu. Yang mana itu belum balik ya? Siapa tadi itu? Yuda, lama sekali dia ke WC. Jangan-jangan nongki lagi di WC. Hah? Yang pertama cerdas, hirsin, rakus. Maksudnya ada keinginan kuat untuk mendapatkan banyak ilmu. Harus punya itu santri itu, talibul ilm. Jangan santri itu mencela-mencela, malas, nggak ada niat pengen ilmunya banyak. Yang penting seadanya, itu, aduh, kata Sayyidina Ali nggak seperti itu. Harus hirsin. Kemudian apa? Wastibarin, harus punya kesabaran. Waalaikumsalam. Wastibarin, harus punya kesabaran. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, wabulghatin, harus punya bekal. Nah, harus punya bekal. Jadi dalam menuntut ilmu itu penting. Ilmu itu pentingnya punya bekal. Bekalnya apa? Mau beli kitab atau beli ini. Pokoknya hal-hal yang ada hubungannya dengan ilmu. Ya, harus punya bekal. Tapi kalau di sini kita alhamdulillah gratis, enak, lebih enak lagi.
Jadi santri itu harus punya bekal, membeli alat, yang beli kitab, beli lemari, pakaian lah. Wa irsyadil ustazi, dan mempunyai seorang guru. Wa irsyadil ustazi, punya mursyid, punya seorang guru. Kemudian yang terakhir, yang keenam, watuliz zamani, panjang masanya, zamannya, waktunya. Menuntut ilmu itu panjang, harus punya tulis zaman, panjang waktunya. Kenapa harus diperintahkan menuntut ilmu itu harus lama? Ya karena seperti ini, ibarat menanam pohon. Ketika menanam pohon harus lama. Kenapa? Kalau pohonnya ditanam cuma sebentar, belum tumbuh akarnya, udah dicabut. Itu kan. Tapi kalau pohon ditanam yang lama, bukan cuma akar yang tumbuh, tapi dia akan menghasilkan buah. Buahnya akan keluar. Nah seperti itu, harus punya waktu yang lama dalam ilmu. Ulama-ulama dulu itu untuk ilmu ada namanya Syekh Zakaria Al-Ansori. Nah, beliau itu termasuk gurunya Imam Romli, gurunya Ibnu Hajar. Beliau orang Mesir. Beliau menuntut ilmu umur 30 tahun. Umur 30 tahun baru mulai menuntut ilmu. Tapi selama mondok berapa tahun? Berpuluh-puluh tahun, ada yang dikatakan 30 tahun. Jadinya apa? Jadi orang alim, jadi orang hebat, punya murid hebat. Nah, ulama dulu. Ada namanya Al-Qaffal. Al-Qaffal itu apa? Tukang kunci. Namanya Imam Al-Qaffal. Kenapa dibilang Imam Al-Qaffal? Karena beliau dulu tukang kunci. Al-Qaffal itu tukang kunci artinya. Nah, beliau umur 40 tahun baru mondok. Tapi mondoknya berapa tahun? 40 tahun juga. Lama luar biasa. Sehingga apa? Beliau punya banyak karangan kitab. Nah, kenapa bisa? Sebab beliau mondok. Karena waktu itu ada seorang ulama datang ingin membuat kunci kepada beliau karena beliau Al-Qaf tukang kunci. Akhirnya cerita ngobrol. Nah, sebab ngobrol itu terkesan. Akhirnya dengan sebab itu beliau mau menuntut ilmu selama 40 tahun. Maka dikatakan asya arba'ina sana jahilan, itu Imam Qafal. Wa arba'ina sana aliman. Beliau hidup 40 tahun dalam keadaan jahil, bodoh. Wa arba'ina sana aliman, dan 40 tahun setelahnya menjadi orang alim. Nah, itu Imam Al-Qaffal tukang kunci. Kalau kita mondok setahun itu sebentar. Ya, walaupun saya juga sebentar. Saya dulu mondok tahun 2013, selesai dari pondok 2022. Berapa tahun itu? 9-10 tahun. Ya harus lama. Kalau di Jawa begitu, 8 tahun, 10 tahun. Sweden itu 10 tahun juga mondok itu. Sweden. Ya Allah alam. Memang mondok kayak gitu. Terus gimana tadi ya? Wa ammal ikhtiyar, adapun memilih asyariki teman. Nah ini penting, ini memilih teman dalam menuntut ilmu. Wa ammal ikhtiyar, adapun memilih asyariki teman. Yang bagi maka sudah sepantasnya bagi seorang santri ayah taro untuk dia memilih al-mujidda, teman yang sungguh-sungguh, menjadda wajada. Al-mujidda, jangan pilih teman yang malas. Wal waro'a, dan teman yang waro, yang tidak makan yang haram, tidak melakukan perkara yang haram. Itu harus dipilih. Jangan sampai ada punya temannya, aish, nggak ada orang, makan aja lah. Jangan sampai seperti itu. Tapi di sini insyaallah enggak. Di sini insyaallah enggak ada. Wasahibat tab'i, dan yang memiliki tab'i, apa namanya, tabiat. Memiliki tab'i itu tabiat, kebiasaan. Sahibat tab'i memiliki tabiat al-mustaqimi, yang lurus, orangnya lurus. Lurus aja, enggak melenceng. Pokoknya lurus aja. Terus al-mutafahimi, yang mudah paham. Nah, itu penting juga punya teman yang mudah paham dalam
pelajaran, sehingga apa? Sehingga kita bisa tanya sama dia. Nanya, oh, nah. Jangan lama-lama ya di WC. Harus ya kamu pilih, kan kamu yang tahu temanmu itu yang pintar, yang sungguh-sungguh, yang semangat itu yang mana sih? Nah, itu harus penting itu. Karena kita itu menuntut ilmu, jangan sampai penyesalan nanti yang terjadi di akhirnya. Kenapa dulu saya nggak sungguh-sungguh kayak si Fatah, kayak si eh, Albani, contoh kayak gitu kan. Kenapa saya nggak sungguh-sungguh dulu kayak teman saya, Farid, udah selesai 3 jilid. Itu kan harus seperti itu. Cari teman yang lurus, yang mudah paham, yang sungguh-sungguh, yang warok. Supaya kita, kuncinya apa? Ujung-ujungnya cuman supaya sukses. Waya Firo, dan dia harus lari. Firo itu lari. Dan dia harus lari minal kasali, dari teman yang pemalas. Jauhi teman yang malas. Jangan sampai kamu berteman malah tidur bareng, makan bareng, sama aduh, akhirnya kamu ikut malas nanti. Wal mu'attil, atil itu yang pengangguran, atilun. Wal mu'attil yang pengangguran, maksudnya ya banyak malas lah, pokoknya dikit-dikit nganggur, nggak mau belajar. Wal miksari, dan banyak omong, cerewet, banyak omong, banyak bacot. Wal miksar, dan banyak omongnya, besar omongnya tapi nggak ada hasilnya. Wal mufsida, yang perusak, dikit-dikit pengen tawuran, dikit-dikit ayo tes kita siapa yang kuat. Itu namanya perusak, dikit-dikit pengen menzolimi yang kecil, mentang-mentang kecil. Sini kau, sini yo, kau pijit-pijit dulu, sini kau pijit-pijit ini, panggil namanya. Itu namanya mufsid, orang yang merusak. Jangan, teman seperti itu harus dijauhi, harus kalian jauhi. Kemudian apa? Wal fatani, dan tukang fitnah, tukang menfitnah. Nah, inilah teman-teman yang harus kita jauhi dalam menuntut ilmu. Jangan sampai berteman dengan seorang seperti itu membuat kita gagal, membuat kita menyesal. Jangan seperti itu. Anil mar'i, tentang seseorang. Qala asyair, berkata seorang penyair, anil mar'i, tentang seseorang, la tas'al, jangan kamu bertanya. La tas'al, jangan kamu bertanya. Wa absir, dan lihatlah, basir. Wa absir, dan lihatlah, qarinahu, temannya dia, akan temannya dia, qarinahu, teman, tentang seseorang. Mar'i itu seseorang. Anil mar'i, tentang seorang, la tas'al, jangan kamu tanya. Wa absir, dan kamu lihatlah, qarinahu, akan temannya. Maksudnya dia berteman dengan siapa? Akan temannya, qarinahu, akan temannya. Fakullu qarinin, maka setiap teman, bil muqarani, dengan teman yang lain, bil muqarani, dengan teman yang lain, yak tadi, saling mengikuti. Nah, ini penting juga. Fa in kana, maka jadi nggak usah nanya dia berteman sama siapa, kamu lihat saja. Nggak usah kau tanya orang, kamu temanmu siapa, nggak usah. Kamu lihat saja dia temannya siapa. Dia teman sama siapa. Karena setiap orang berteman dengan orang lain, nah itu nanti akan ikut dia tuh. Temannya ini bagaimana ini? Kalau temannya itu malas, nanti ikut-ikut malas juga itu. Bahkan dikatakan itu apa namanya? Satu teman yang malas itu akan bisa meracuni teman-teman yang soleh. Itu dampaknya berteman dengan orang yang malas seperti itu. Hati-hati kalian belajar. Makanya saya bilang dalam dunia pendidikan penting memilih teman.
pergaulan itu penting. Karena ya di pondok itu pasti ada aja kayak gitu bentuknya itu. Fa'ingkana maka jika orang fa'ingkana maka jika dia maksudnya orang itu maksudnya teman tadi fa'ingkana jika dia orang tersebut za syarin memiliki keburukan za itu kan za itu apa sohib bermakna sohib za syarin yang punya keburukan. Kalau teman itu punya keburukan, orang itu punya keburukan, apa yang kamu lakukan? Fajanibuhu, maka jauhi dia. Fajanibuhu, maka jauhi dia. Sur'atan, segera, cepat. Itu di belakang tidur gak itu? Enggak ya. Maka jauhi dia secepat mungkin, secepat kilat. Jangan malah kamu, aduh enak ini ada teman saya ini. Jadi saya harus sama dia terus ini. Harus punya keburukan, langsung jauhi. Wa ingkana dan jika dia za khairin memiliki kebaikan. Kalau dia punya kebaikan, maka apa? Faqarinhu maka temani dia. Faqarinhu maka temani dia. Niscaya tadi niscaya engkau akan ada dapat petunjuk. Nah, tadi engkau akan mendapatkan petunjuk ihdina. Ya tadi. Maka kau akan terpetunjuk. Kalau orang itu temanmu punya kebaikan, maka temani dia. Kalau dia, tapi nggak usah tanya, lihat aja. Oh, ini yang ini, oh ini yang ini. Nah, itu penting itu seperti itu. Kenapa kita harus diperintahkan meninggalkan teman yang meninggalkan teman yang malas, meninggalkan teman yang buruk tadi? Karena semua itu tidak akan membantu dalam proses belajar. Tidak akan membantu kita dalam proses belajar. Wa unshidtu syi'ran akhara. Dan aku telah dinasyidkan syair yang lain. Wala tashabi jangan kamu berteman. Wala tashabi jangan kamu berteman al-kaslah pada orang yang malas. Fi halatihi pada setiap keadaan. Pada setiap keadaannya. Jangan berteman dengan orang yang malas pada setiap keadaan. Dalam keadaan hal apapun, jangan teman. Kam di sini nih berapa banyak artinya? Kam berapa banyak? Itu kalau dalam ilmu nahwu namanya kam khobariyah. Kam khobariyah. Kam berapa banyak solihin orang soleh. Nah, orang yang baik. Sudah berapa banyak orang yang baik bifasidi akhara. Sebab kerusakan yang lain. Sudah berapa banyak orang yang soleh bifasidi akhara sebab kerusakan yang lain yapsudu dia juga ikut rusak. Yapsudu dia rusak juga. Nah, itu tadi orang yang malas, orang yang rusak itu nanti bisa jadi racun, bisa akan menular kepada orang yang soleh sekalipun. Itu sudah berapa banyak orang yang soleh dia rusak sebab teman yang malas, sebab teman yang pengangguran, banyak omong. Nah, akhirnya dia ikut rusak juga. Nah, kenapa? Karena sudah jadi fitrah. Kebaikan itu akan menarik kebaikan yang lain. Dan keburukan akan menarik keburukan yang lain. Kamu lihat ada perkumpulan nih, contoh. Ada perkumpulan anak-anak ya, contoh ya. Yang satu nggak ngerokok nih, dia baru datang ini. Dia orang baik nih, datang dia ngumpul di situ. Dia diajak temannya, ayo kita ngumpul nongkrong sana. Satunya nggak ngerokok. Tapi yang teman yang ngerokok ini apa? Laki-laki semua. Yang satu nggak ngerokok, dia diajak, ayo. Restoran dia bilang, nggak apa-apa lah sekali-kali lah kita nongki bareng ya.
Tapi yang teman yang ngajak itu ngerokok sama teman-temannya. Akhirnya yang nggak ngerokok itu, ayolah, cobalah sedikit aja, sekali aja. Ah, nggak aja, bencong kok ini nggak ngerokok. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Karena ya mau nggak mau, akhirnya terpengaruh, akhirnya ngerokok. Kayak gitu, keburukan itu akan menarik keburukan yang lain. Nah, itulah tadi saya bilang, jauhi teman seperti itu. Boleh kita berteman, tapi ketika sudah merusak, maka jangan jangan kamu ikut. Kamu harus tinggalkan. Karena itulah fungsinya kita punya akal. Al-insanu hayawanun natik. Manusia itu hewan yang berpikir. Kenapa dikatakan berpikir? Karena ketika dia melakukan sesuatu, ini yang tahu ini yang baik, tahu ini yang buruk. Nah, itu manusia itu hewan yang berpikir. Tapi kalau manusia nggak mau berpikir berarti hewan. Jadi berteman dengan orang bodoh itu sangat cepat menular. Dia sanggup menarik orang yang rajin untuk menjadi malas. Maka satu saja teman yang bodoh tadi akan merusak yang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan, adwal balidi, adwa menularnya, al balidi orang yang bodoh, adwa itu menular, al balidi orang yang bodoh, al balidi orang yang bodoh, ilal jalidi kepada orang yang pintar, syari'atun sangat cepat. Syari'atun sangat cepat. Kal jamri seperti bara. Jamrin itu bara. Yudau yang diletakkan firomadi di dalam abu. Abu ya abu. Seperti bara yudau yang diletakkan firomadi dalam abu. Fayahmudu maka dia akan padam. Maksudnya apa? Orang rajin itu akan padam. Maksudnya apa? Maksudnya berteman dengan orang yang bodoh itu sangat cepat menular. Sangat cepat menular. Orang yang pintar, dia mau coba-coba berteman dengan orang bodoh, oh hati-hati. Maka dia akan padam seperti bara tadi. Seperti diletakkan dalam abu, langsung padam dia. Nah, langsung ikut dia. Jadi orang bodoh itu dia sanggup menarik orang yang rajin untuk menjadi malas. Sanggup gitu. Nah, tadi itu, jadi seperti racun yang menular, hati-hati. Pandai-pandai memilih teman. Oh, enggak nanti bilang, ah sombong kali kau, enggak mau berteman sama saya. Enggak, bukan sombong, karena saya lagi menuntut ilmu. Saya enggak benci kau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin, setiap anak yuladu yang dilahirkan, kullu mauludin, setiap anak yuladu yang ala fitratin, atas fitrah, atas kesucian al-islami Islam. Jadi hakikatnya semua manusia, semua bayi yang dilahirkan itu awalnya fitrahnya Islam. Loh, kok bisa ada Yahudi, ada Nasrani, Ustaz? Nah, kata Nabi seperti itu. Setiap bayi yang dilahirkan itu atas fitrah orang Islam. Illa kecuali anna abawaihi, bahwasanya kedua orang tuanya yuhawidani dan menjadikan dia Yahudi. Jadi orang tuanya Yahudi, sebab orang tua Yahudi akhirnya anaknya ikut menjadi Yahudi. Begitu juga wayunassironihi, dengan apa namanya, dan menjadikan orang tua kepada anak itu menjadi Majusi, menjadi Nasrani orang tuanya, dan menjadikan Nasrani orang tua anak tersebut gitu loh. Dan menjadikan Majusi orang tua anak tersebut, Majasi. Nah itu sebab orang tuanya Nasrani, awalnya lahir dalam keadaan suci Islam. Orang tuanya Nasrani akhirnya ikut Nasrani. Nah. Wa yuqalu, dan dikatakan fil hikmati, dalam satu hikmah. Nah ini malah minum dia, haus ya. Ini belum masuk bab takzim ini, nanti lebih sadis itu bahasanya.
ta'zim ilmu wa ahli, memuliakan ilmu dan guru. Wa yuqalu, dan dikatakan fil hikmati, di dalam satu hikmah, bil farisiyati, dalam satu hikmah al farisiyah, bahasa Persia. Ada satu hikmah yang punya bahasa Persia. Bagaimana bahasanya? Ini bahasa Persia nih. Ya rabut, ya robut, ya robut, battar buat azma rubat. Bihaqqi dzati bakillahi as-samad. Ya robut apa ini? Ardatat aswajahim. Ya roniku kirona yaba naim. Ini bahasa Persia. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya kurang lebihnya begini. Teman yang buruk, lebih bahaya. Teman yang buruk lebih bahaya daripada ular yang berbisa. Nah, teman yang buruk itu lebih bahaya daripada ular yang berbisa. Kenapa? Karena teman yang buruk akan, di sini al-jahim, al-jahim. Karena teman yang buruk akan bisa membawa kamu kepada al-jahim, kesengsaraan atau neraka jahim, neraka jahanam. Sedangkan teman yang soleh, bihaqqi dzatil baqil as-samad, teman yang soleh akan mendapatkan, bisa mendapatkan kenikmatan, naim. Surga itu kan nikmat. Dengan teman yang soleh bisa, yang soleh akan mendapatkan kenikmatan. Berteman dengan orang yang soleh bisa mendapatkan kenikmatan. Makanya jangan heran ketika ada seorang santri yang berbuat kerusakan, berbuat pelanggaran, itu dikeluarkan. Karena itu tadi, kita takut jangan sampai dia menjadi racun kepada teman yang lain. Kalau sudah nggak bisa diobati, sudah racunnya, sudah penyakitnya sudah menular ke sana kemari, ya jalan satu-satunya apa? Dipulangkan ke orang tua. Karena kita dalam menuntut ilmu itu harus seperti itu. Bukan kita nggak sayang, justru tanda sayang kita ya seperti itu. Jangan sampai dia menjadi racun, menularkan teman yang lain. Nah, itu yang penting, itu yang harus diperhatikan dalam memilih teman, dalam menuntut ilmu. Banyak seperti itu. Ada teman saya pintar, tapi karena bergaul dengan orang buruk akhirnya gagal ini. Ada teman saya selesai 30 juz lancar, orang Sukabumi. Karena kenal HP akhirnya ngeluyur, kabur dari pondok. Padahal pintar. Akhirnya nggak selesai mondok, akhirnya ilmunya nggak matang. Karena sebab teman. Faslun, sedikit lagi. Sampai jam 10. Santai-santai aja. Faslun, pasal ini fi ta'zimi, dalam mengagungkan. Apalagi belum? Oh, wakila dikatakan ingkungta, jika engkau tabri, mengharapkan. Ingkungta tabri, jika kamu mengharapkan al ilma min ahlihi, dari ahlinya, au syahidan, atau orang yang menyaksikan, yukhbiru, dikabarkan, diberitakan, an ghaibin, dari hal-hal yang gaib, fa'tabiril ardo, maka lihatlah bumi, bi asma'iha, dengan nama-namanya. Fa'tabiril ardo, maka perhatikanlah bumi atau lihatlah bumi, bi asma'iha, dengan nama-namanya. Wa'tabiri as-sahiba, dan lihatlah as-sahiba, seorang teman, bisahibi, dengan temannya. Faslun, fasal fi ta'zimil ilmi wa ahli,
dalam mengagungkan ilmu dan pemilik ilmu. Yang harus diperhatikan santri, biar ilmunya manfaat, biar ilmunya berkah, apa yang harus diketahui? Faslun, pasal fi ta'zimi, dalam mengagungkan ilmu, wa ahli, dan pemilik ilmu, atau seorang ustadz, seorang kiai. I'lam, ketahuilah, anna talibal ilmi, bahwasanya santri, anna talibal ilmi, bahwasanya seorang santri, la yanalul ilma, dia tidak mendapatkan ilmu. La yanalul ilma, dia tidak akan mendapatkan ilmu, wala yang tafi'u, dan tidak akan manfaat bihi, dengan ilmunya, wala yang tafi'u, dan tidak akan manfaat bihi, dengan ilmunya, illa bita'zimil ilmi, kecuali dengan memuliakan ilmu, wa ahli, dan gurunya dan pemiliknya ilmu, maksudnya ustadznya. Nah, ini penting. Bagaimana seorang santri biar ilmunya manfaat, biar dapat ilmu? Yang pertama, coba lihat, harus memuliakan ilmu. Ilmu apa saja? Nah, termasuk kitab kita itu loh. Kitab kita itu adalah ilmu semua dalam itu. Nah, harus kita muliakan. Cara memuliakannya bagaimana? Memuliakan ilmu itu apa? Di antaranya apa? Ya, kitabnya dirapikan, diberikan minyak wangi, ya, seperti itu. Atau diletakkan di atas, jangan malah kitabnya dibawa. Itu kan ya enggak memuliakan ilmu. Itu ilmu itu mahal. Ilmu itu ilmunya Allah. Nah, karena orang yang meremehkan ilmu, jangan harap mendapatkan manfaat, mendapatkan keberkahan. Nah, itu sulitnya itu. Makanya coba lihat diri kita. Setelah kita sudah belajar nih, sudah belajar, apakah sudah ada perubahan atau tidak sama diri kita. Nah, tandanya ilmu kita manfaat, ilmu berkah itu setelah kita sudah belajar bertahun-tahun, diri kita ini ada perubahan. Dari yang awalnya buruk menjadi baik. Makanya lihat sekarang diri kita itu. Ada nggak perubahan? Dari setelah belajar bertahun-tahun, menghafal Quran bertahun-tahun, ada perubahan apa enggak? Nah, kalau ada, berarti tandanya ilmu kalian manfaat, ilmu kalian berkah. Tapi kalau nggak ada, hati-hati. Makanya koreksi. Kila dikata illa bita'zimil ilmi wa ahli, kecuali dengan memuliakan ilmu dan pemilik ilmu. Wa ta'zimil ustadi, dan mengagungkan ustad, guru. Wa taukirihi, dan menghormatinya. Taukir itu menghormati. Sekalipun berbeda pandangan dengan gurunya, sekalipun kita berbeda pandangan dengan guru kita, jangan, tetap harus kita muliakan, kita hormati. Sekalipun kita beda pandangan, apalagi yang guru yang ngajarin kita dari tidak bisa sampai bisa. Masya Allah. Itu kalau pengen ilmunya manfaat. Walaupun beda pandangan sama gurumu, tetap kamu harus hormati, harus ta'zim sama gurumu. Karena beliau itu sebab kamu tahu bisa cara sholat, bisa ini, sebab diajarkan sama ustadzmu. Makanya kalian di sini yang sudah pernah belajar, yang punya guru sebelumnya, itu walaupun kalian sudah belajar di sini, tetap jangan lupakan guru kalian yang di sana. Itu tanda kalian itu sebagai seorang santri yang menghormati gurunya. Jangan mentang-mentang kamu udah belajar, contoh ya, belajar di sini, tapi kamu ketemu guru yang lama, alah biasa aja, guru saya yang di sana lebih bagus, lebih pintar, contoh. Oh, jangan seperti itu, hati-hati kau. Nanti kualat, nanti nggak berkah ilmu, nggak manfaat. Tetap gurumu sampai mati, walaupun kamu beda pandangan. Kila dikatakan wasola, tidak sampai, orang wasola yang dia sampai. Kila dikatakan wasola, tidak sampai, orang
wasala yang dia sampai illa kecuali bihormatin dengan menghormati. Maksudnya apa? Orang yang tidak akan sampai derajat yang tinggi atau tidak akan sampai tidak mendapatkan kemuliaan kecuali dia menghormati. Seorang santri itu kayak gitu. Walaupun dia pintar, walaupun dia cerdas. Nah, tapi kalau nggak takzim sama gurunya, nggak menghormati gurunya, itu orang itu sulit, nggak akan sampai dia. Apalagi orangnya sudah bodoh, ya kan? Tambah-tambah nggak menghormati gurunya, la haula wala quwata illa billah. Kamu tahu apa namanya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas? Hah? Pernah dengar namanya Abdullah ibnu Abbas? Siapa itu? Sepupu Nabi. Ya sekaligus sahabat Nabi. Sepupu Nabi sekaligus sahabat Nabi. Beliau itu kenapa bisa beliau jadi orang yang ahli tafsir? Jadi apa namanya? Termasuk sahabat yang hebat ilmu tafsirnya, beliau punya julukan tuh ahli takwil tafsir. Kenapa? Karena sebab memuliakan menghormati baginda Nabi. Jadi baginda Nabi itu termasuk sudah lebih tua daripada Abdullah bin Abbas. Jadi gurunya itu baginda Nabi. Kenapa? Karena beliau itu menghormati gurunya. Apa yang dia lakukan Abdullah bin Abbas ketika Nabi, pokoknya setiap tempat apa namanya buang hajat Nabi itu dilihat ini apa namanya embernya airnya kosong. Abdullah bin Abbas ambil angkat isi air begitu terus. Nabi bingung siapa ini, setiap saya masuk WC selalu air ini terisi karena menyenangkan hati gurunya. Dengan sebab itu akhirnya ada yang tanya, ini siapa yang melakukan ini? Ada yang mengatakan Abdullah bin Abbas. Dengan sebab itu Nabi doakan Abdullah bin Abbas. Apa doanya? Allahumma faqihna fid din. Ya Allah pahamkan di dalam agama, wa alimna takwil. Nah, itu jadilah Abdullah ibnu Abbas fakih dalam agama, fakih dalam ilmu tafsir, karena memuliakan gurunya baginda Nabi. Makanya kalian seperti itu. Ya kita bukan saya, kalian nanti sama guru. Guru itu nggak pengen dihormati, bukan, tapi itu sudah sebagai aturan kita seperti itu. Maksudnya kita sebagai seorang murid ya begitu. Tapi ya apalagi sama orang tua harus lebih-lebih memuliakan karena beliau yang melahirkan kalian di dunia. Kalian nggak akan bisa hadir duduk di sini tanpa kedua orang tua. Jadi jangan malah kebalik juga. Gurunya dimuliakan, tapi di rumah orang tuanya nggak dimuliakan, malah cuek. Ini salah seperti ini. Justru orang tua itu harus lebih dimuliakan karena beliau itu yang melahirkan kalian. Kalian nggak bisa duduk di sini tanpa orang tua itu. Wama dan tidak sakotoh jatuh man orang sakotoh yang jatuh illa bitarkil hurmati kecuali akan jatuh, maksudnya akan celaka orang yang tidak mau menghormati. Siapa saja yang tua dihormati, yang muda menghormati yang tua, apalagi kepada gurumu yang mengajarkan kamu ilmu. Wakila dan dikatakan al-hurmatu adapun penghormatan khairun lebih baik minat taati dari ketaatan. Jadi penghormatan itu lebih utama, lebih baik daripada taat. Ala taro annal insana. Ala tidakkah taro kamu melihat annal insana bahwasanya manusia la yakfuru dia tidak kufur bil maksiati dengan maksiat. Wa innama yakfuru hanya saja yakfuru dia kufur. Jadi manusia itu ketika dia maksiat dia nggak kufur, ya. Ketika seorang manusia maksiat maka dia nggak kufur. Tapi wa inna ma yakfuru hanya saja dia kufur bistighfa fiha dengan sebab meremehkan. Dengan sebab meremehkan apa? Penghormatan tadi itu, kehormatan. Bitarkil hormati
dan meninggalkan kehormatan. Wah, bahaya ini. Bisa kufur katanya kalau di sini. Dengan sebab meremehkan penghormatan dan meninggalkan kehormatan. Nah, itu penting itu menghormati. Harus diperhatikan sebagai kita talibul ilmu. Caranya bagaimana? Termasuk menghormati gurunya bagaimana? Ketika lagi ngaji, ketika lagi belajar. Nah, kita sebagai santri jangan cuek, jangan nunduk, jangan malah tidur, jangan malah ngobrol. Ya jangan seperti itu. Itu cara kita menghormati guru itu ketika di kelas. Jangan malah kita ngobrol, malah tunduk, apalagi malah tidur, malah main. Itu namanya tidak hormat. Tidak hormat terhadap ilmu, terhadap guru. Seandainya kamu digituin sama orang, kamu kesal apa enggak? Kesal. Kesal lah. Nah, apalagi gurumu kalau sakit hati gimana nanti? Ah, ribet kan? Kesal, pasti kesal. Tampaknya sikap, jadi kita harus tampakkan bagaimana? Harus tampakkan sikap haus terhadap ilmu. Itu harus sikap yang ditampakkan. Wa min ta'zimi, dan termasuk memuliakan al-ilmi ilmu. Wa min ta'zimi, dan termasuk memuliakan, mengagungkan al-ilmi ilmu. Ta'zimul muallim, memuliakan, mengagungkan Apa itu muallim artinya? Guru, orang yang mengajar. Siapapun gurumu yang pernah ngajarin kamu alif, ba, ta, walaupun satu huruf, nanti ada sini perkataan Sayyidina Ali. Qala, ini dia. Qala al-aliyun. Sayyidina Ali telah berkata, karamallahu wajha, semoga Allah memuliakan wajahnya. Allah telah memuliakan wajahnya. Ana, saya, kata Sayyidina Ali. Abdu, hamba, abduman, hambanya orang, budaknya orang. Abdu itu hamba, budaknya orang. Allamani, yang telah mengajarkanku harfan wahidan. Wah, satu huruf. Satu huruf. Kata beliau, saya ini hamba, budaknya orang yang telah mengajarkan satu huruf. Insya'a, jika dia kehendaki, ba'a, dia jual. Insya'a, jika dia kehendaki, ba'a, dia jual. Maksudnya dia mau jual terserah. Kalau kata sini nih, walaupun dia mau jual ya nggak masalah, karena saya ini hamba. Wa insya'a, dan jika dia kehendaki, dia jadikan tawanan. Wa insya'a istarqa. Wa insya'a, dan jika dia inginkan atau jika dia kehendaki, istarqa, dia jadikan tawanan. Wa insya'a, dan jika dia kehendaki, atau atako, dia merdekakan. Maksudnya apa? Ya kalau kita punya budak, ya kan? Ya terserah kita mau ngapain. Mau kita jual kek, mau kita tawan kek, mau kita mau kita merdekakan kek, namanya budak kita lah, ya kan? Ya terserah. Itu ada Sayyidina Ali seperti itu. Saya ini hamba, terserah. Tuan saya mau ngapain saya? Ya, namanya saya hamba. Nah, seperti itu, Sayyidina Ali seperti itu. Walaupun dia pernah ngajarin saya satu huruf, alif, ba, itu sudah sebagai hamba, sebagai tuan saya. Apalagi kita yang sudah pernah belajar sama guru kita, ngajarin ini, ngajarin ilmu itu, ngajarin ini, Masya Allah. Harusnya kita seperti takzim. Walaupun gurunya lebih muda kelihatannya. Ilmu itu, kenapa? Karena ilmu itu lebih tua daripada umur. Ilmu atau kebaikan itu lebih tua ketimbang umur. Ilmu itu di atas segalanya. Qad ushidtu fi dzalik, sungguh aku telah dinasyidkan fi dzalika, dalam hal demikian, hal itu. Ra'aitu, aku telah melihat, haqqoh, paling hak, haqqal haqqi, paling hak dari yang hak. Ra'aitu, aku telah melihat, haqqal haqqi, paling hak dari yang hak, al muallimi, yang muallim. Haqqal muallimi, haknya orang yang haknya seorang guru. Haqqal muallimi, haknya seorang guru. Wa aujabahu, dan paling wajibnya
hifdzan dijaga. Wa aujabahu dan paling wajibnya hifdzan dijaga ala kulli muslimin atas setiap segala orang muslim. Fa innaman laqad haqqa sungguh benar-benar dia hak. Laqad itu lam situ lam taukid, sungguh benar dia hak, sungguh benar-benar dia berhak ayyuhda untuk mendapatkan hadiah. Ilahi kepadanya kehormatan, kepada muallim, ilahi kepada muallim kehormatan. Jadi sungguh sudah memang benar seorang muallim itu untuk mendapatkan hadiah. Seorang guru itu ya sungguh benar-benar dia harus mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya? Ya kehormatan, itu hadiah. Litaklimi, karena mengajarkan harfin wahidin, satu huruf. Alfa dirhamin, 1000 dirham. 1 dirham itu berapa? Sekarang itu kalau di Uni Emirat Arab 1 dirham itu 3.960-an. 1 dirham. Kalilah itu 1000 dirham 3.960-an. 1 dirham itu 3.960-an kali 1000 berapa itu? Nah, sungguh benar bahwasanya seorang muallim itu ya mendapatkan hadiah kehormatan. Apa hadiahnya? Kalau di sini kan 1000 dirham. Ya kalau nggak bisa kasih hadiah berupa kepada kita, seorang guru kita, kalau kita nggak bisa kasih hadiah berupa hal-hal yang seperti fisik, setidaknya hadiah kita kepada guru kita apa? Kita doakan akhlak kita baik. Nah, itu sudah termasuk hadiah. Fa inna, sedikit lagi sampai sini. Fa inna man, karena sungguhnya orang allamaka yang telah mengajarkanmu harfan wahidan, 1 huruf atau sebuah huruf, mimma dari apa tahtaju yang kamu butuhkan, ilaihi kepadanya, fid dini di dalam agama. Fahuwa maka dia abu kafiddin, bapakmu dalam agama. Jadi orang yang telah mengajarkanmu 1 huruf yang kamu butuhkan dalam urusan agama, itu termasuk abuddin, bapakmu dalam agama. Ya kan orang tua itu kan ada 3. Orang tua kita itu ada 3. Yang pertama orang tua kandung yang melahirkan kamu, yang membesarkan kamu. Kemudian orang tua yang mengajarkan kamu, itu seorang guru, ya kan? Orang tua yang mengajarkan kamu ilmu agama. Nah, itu orang tua yang kedua. Kemudian yang ketiga siapa? Orang tua yang kamu menikah dengan anaknya. Namanya mertua. Jadi orang tua kita itu 3. Tapi kalau kamu nikah, maka 3 orang tuamu. Tapi kalau belum nikah, kayak ya kita semua di sini masih 2 orang tua kita. Orang tua kita masih 2. Nanti kapan 3? Insya Allah secepatnya itu kan. Ya kalian nggak mau? Hah? Belum, masih bayi. Iya, masih umur 5 tahun calonnya. Jadi bapak kita dalam agama itu ya guru kita. Nah, terus yang harus kita perhatikan, jangan kita juga sebagai seorang santri itu bermunafik diri. Maksudnya apa? Jangan kita sebagai santri itu bermunafik diri. Tampaknya di depan kita hormat, ya kan? Tampaknya di depan kita hormat terhadap guru. Tapi pas di belakang malah kita nantang. Apa itu Ustaz itu? Tapi kalau di depan kamu
Kamu hormat, itu namanya bermunafik diri. Tapi di belakang ustadz kamu malah jelek-jelekkan, kamu malah jatuhin, kamu malah gibah. Itu naudzubillah, jelek, itu bahaya seperti itu. Di depannya kamu tunduk, tapi di belakang kamu nantang. Nah, jangan sampai, pasti nanti kamu akan ketahuan, kebuka nanti aibmu itu. Jangan seperti itu. Itu bahaya, bahaya. Kalau ada seperti itu, ya ditegur, jangan begitu. Itu guru kita nggak bisa ini kalau tahu tempat beliau. Sudah cukup diam. As-sukutu salama. Diam itu selamat. Wallahu alam. Masya Allah. Ada yang ditanyakan? Oh, orang tua kita itu ada tiga. Ada yang pertama orang tua kandung yang melahirkan. Kemudian guru kita yang mengajarkan kita ilmu agama. Kemudian yang ketiga, yang kamu nikahi anaknya, itu namanya mertu. Nah, itu orang tua kita juga itu yang ketiga. Tapi sekarang orang tua kita masih dua, belum kita menikah kan? Iya kan? Kita punya guru, kita punya orang tua kandung ya kan? Berarti masih dua, belum lengkap tiga. Ya kan? Ya, sudah. Ada yang ditanyakan lagi? Hmm? Hah? Yang mana itu halaman? Halaman berapa itu? Halaman berapa? Faktabiri faktabiril ardo, maka perhatikanlah di bumi, perhatikanlah bumi bi asma'iha, dengan nama-namanya itu. Wa'tabiri, dan perhatikanlah atau lihatlah asoibi, seorang teman, bisoibi, dengan temannya. Wallahu insyaallah hadhihi al-an yaumul jum'ah, dan istirahat awalan. Nom awalan. Ada yang tanyakan? Ada ya? Ayo direnungkan, dipikirkan. Ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.